Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kan Evin Krisnadi Surya dari kelas X10 absen 13. Dan ini teman saya yang bernama Igusti Kadimura Cahyadi Putra, absen 5. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang apa itu geografi, asal-usul geografi, dan hal menarik seputar lainnya tentang geografi. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam mengenai ilmu geografi, alangkah baiknya kita dulu mengetahui apa sih itu geografi, bagaimana asal-usul geografi. Nah, sekarang mari kita akan membahas asal-usul geografi, apa itu geografi. Oke, saya akan memberikan salah satu pertanyaan pertama ya. Nah, menurut Anda ini, geografi itu asal-usulnya bagaimana sih? Kan kita tahu nih, geografi merupakan salah satu cabang ilmu tertua di dunia. Cukup tua juga Ya, cukup tua. Ya, untuk saya sekali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Evan. Geografi merupakan ilmu yang ditemukan sejak abad ke-300 ketika bangsa Yunani melalui Eratosthenes yang memperkenalkan ilmu geografi sebagai gambaran atau lukisan permukaan bumi. Nah, sebenarnya geografi itu ilmu tentang apa sih? Apa sih arti ilmu geografi tersebut? Ya. Geografi itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi beserta isinya, baik itu dari batuan, badan air, flora, fauna, maupun manusia. Dan menurut KBBI sendiri, geografi adalah cabang ilmu yang mempelajari permukaan bumi, baik itu iklim, penduduk, flora, fauna, maupun hasil yang didapat dari bumi. Nah, seperti kita tahu, geografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi itu sendiri, ya kan? Ya. Secara singkatnya seperti itu. Ya. Nah, tapi mengapa ilmu ini bisa dikatakan geografi? Apa sih makna dibalik kata-kata geografi itu? Ya. Geografi ini sendiri sebenarnya memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata geo dan graphen. Geo itu artinya bumi, dan graphen itu yang artinya tulisan atau gambar mengenai bumi. Artinya dia tuh gambaran mengenai bumi secara menyeluruh gitu Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, untuk pembahasan yang kedua, saya dan Evan akan membahas mengenai objek studi dalam ilmu geografi. Nah, Evan, objek studi dalam ilmu geografi itu ada berapa sih? Nah, objek studi dalam ilmu geografi itu ada dua, bro. Ya. Yang pertama tuh objek yang namanya objek material. Objek material itu merupakan dalam ilmu geografi ada sesuatu yang diamati serta dikaji. Itu objek material. Itu tuh berupa suatu objek seperti pantai. Ya. Gitu. Sementara objek yang kedua ada objek formal. Objek formal itu merupakan sesuatu yang diamati atau cara pandang. Ya. Seperti cara pandang kita terhadap objek material tersebut. Itu adalah respon manusia terhadap pantai, itu fungsinya untuk apa. Ya. Nah, seperti itu secara singkatnya. Nah, kalau yang kedua itu di objek material itu ada berapa bagian sih? Nah, di objek material itu ada 5 bagian, bro. Nah, itu tuh bisa disingkat dengan 5 sfer. Yang pertama tuh ada biosfer. Biosfer itu menyangkut dalam dua makhluk hidup ini, yaitu flora dan fauna. Habis itu ada hidrosfer, itu menyangkut lapisan perairan. Ada litosfer yang menyangkut lapisan bebatuan serta tanah yang berhubungan dengan benda padat lah. Habis itu atmosfer yang berhubungan dengan lapisan udara, serta antroposfer, itu adalah diri kita semua, yaitu manusia beserta aspek-aspeknya. Kalau di objek formal itu kan kalau nggak salah ada 3 pendekatan tuh. Pendekatannya itu apa aja sih itu? Dari yang saya tahu ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, yaitu secara ruang, pendekatan ke lingkungan, yaitu dengan aspek-aspek lingkungan tersebut, serta pendekatan yang lagi satu namanya pendekatan kompleks wilayah. Ya. Nah, itu tuh kita melihat bagaimana sih wilayah ini, wilayah itu, seperti itu saja sih saya tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu aspek-aspek dalam geografi. Nah, menurut Ngurah ini, berapa sih ada aspek dalam geografi? Coba sebutkan dong. Aspek dalam geografi itu ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Nah, menurut Ngurah tuh aspek fisik itu apa sih dan aspek sosial itu apa sih? Coba dijelaskan. Aspek fisik itu aspek non manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia terkait dengan batas, bentuk, luas suatu wilayah. Artinya wilayah dalam manusia itu. Ya, batas-batasnya itu.
Dan setelah itu ada aspek sosial, yaitu terkait dengan tempat, bagaimana cara manusia itu hidup dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya sosial ya, sosial Ya. interaksi. Nah, selanjutnya nih, saya ingin tahu bagaimana sih hubungan antara kedua aspek tersebut. Itu pasti berhubungan kan antara Ya, aspek fisik dan aspek sosial. Menurut saya antara kedua aspek, baik aspek fisik maupun sosial, pasti berhubungan, karena segala suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia pasti berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya. Contohnya nih, rumah tradisional suku Dayak pasti karena dia berada di pinggir sungai, pasti rumah adatnya itu berbentuk panggung. Nah, pada pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang pendekatan dalam ilmu geografi. Pendekatan itu kan yang tadi udah dibahas kan ada 3 tuh. Pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, coba dong sebutin contohnya dari pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, yang pertama dari pendekatan ke ruangan dahulu ya. Pendekatan ke ruangan itu ada, ini menurut saya ya, spesies singa. Suatu spesies singa tersebar di suatu wilayah. Jika menurut pendekatan ke lingkungan ini, untuk menjawab soal kedua, secara pendekatan ke lingkungan itu, bahwa bagaimana sih akan dikaji bagaimana sih spesies singa ini, Kehadiran singa ini kehadiran singa ini apakah berdampak buruk atau baik dalam suatu wilayah yang ia tinggali. Oh, iya. Nah, sementara kalau di kompleks wilayah, di pendekatan kompleks wilayah, jangkauan dari singa ini akan lebih jauh. Apakah dia akan berpengaruh di daerah di sekitarnya? Itu kita akan lihat. Oh. Berarti antara di tempat tinggalnya dan tempat lainnya ya. Ya. Apakah dia akan merusak atau malah menguntungkan baik di lingkungannya sendiri atau lingkungan luar lainnya ya? Ya, ini lebih besar gitu pengaruhnya. Oh, kira-kira seperti itu. Ke materi kelima, yaitu konsep-konsep dalam geografi. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ngurah ya. Nah, ada yang pertama, apa saja sih konsep-konsep dalam geografi tersebut? Coba sebutkan. Ya, konsep geografi itu ada 10. Yang pertama, konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, aglomerisasi, konsep nilai guna, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan antar ruang. Ada 10 tuh konsepnya. Ada 10. Nah, saya ingin bertanya nih, apa sih arti dari konsep lokasi tersebut? Inti dari konsep lokasi ini pokoknya yang berkaitan dengan letak suatu objek atau suatu wilayah. Tentu saja pasti ada nilai gunanya dong. Iya. Coba dong, apa sih contoh salah satu konsep nilai guna itu? Contoh konsep nilai guna. Contohnya nih, pasti tahu kan di Pegunungan Dieng itu yang viral itu. Contohnya nih di Pegunungan Dieng itu cocok untuk dijadikan objek wisata, dan contoh lainnya juga ada, yaitu contohnya di pantai itu pasti ada banget kegunaannya bagi para nelayan. Contohnya untuk membuat garam, mencari ikan itu. Berhubungan banget ya. Oke, kita udah masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu tentang materi prinsip-prinsip geografi. Ada berapa sih prinsip-prinsip geografi itu? Nah, seperti yang kita tahu, prinsip geografi itu ada 4 kawan. Yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang terakhir prinsip kronologi. Nah, ada yang namanya prinsip persebaran. Apa sih hubungannya sama prinsip persebaran dan dengan garis Wallace dan garis Weber itu? Nah, pertama-tama dulu saya jelaskan dulu ya apa itu prinsip persebaran. Prinsip persebaran merupakan suatu prinsip yang menekankan terhadap persebaran suatu geosfer baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, hubungan antara fenomena persebaran ini dengan garis Wallace yaitu, nah kalian tahu kan di Indonesia itu ada banyak sekali flora dan fauna. Nah, ada yang tipe asiatis dan tipe peralihan. Itu tuh keduanya itu dibatasi oleh yang namanya garis imajiner, yaitu garis Wallace. Dan tipe peralihan dan australis yang dibatasi juga oleh garis imajiner yang dinamakan garis Weber. Seperti itu kurang lebihnya. Dan yang terakhir nih, pertanyaan penutup, apa sih itu prinsip
apa prinsip deskripsi ya itu namanya? Oh, prinsip deskripsi. Seperti yang kita tahu, prinsip deskripsi diambil dari kata deskripsi, yaitu menjelaskan. Jadi, prinsip deskripsi merupakan prinsip yang menjelaskan suatu geografi suatu wilayah secara detail dan mendalam. Oh, kira-kira seperti itu. Nah, sekian dulu dari kami berdua. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Kami berdua ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.